Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita guys. Gimana keadaannya semua kawan-kawan? Sehat? Pada sehat? Alhamdulillah kalau pada sehat kawan-kawan. Jadi di sini saya mau mengulas ya kenapa kita memakai magnetnya Supra. Karena banyak tuh di komen-komen kenapa nggak pakai magnet EPU, kenapa nggak pakai magnet Sonic, kenapa nggak pakai Fiction dan sebagainya. Makanya saya di sini menjelaskan kenapa kita pakai magnet Supra. Ya, jadi di sini part 2-nya dari video Satria EPU yang modifikasi injeksi. Jadi kawan-kawan kalau misalnya ada yang bingung dari video Satria EPU injeksi itu bisa ditanyakan. Bisa dibalas di komen, nanti kita ulas di video seperti ini. Oke, mantap. Nah, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel saya. Karena berkat teman-teman, saya jadi bisa lebih mengembangkan dan memberitahukan ilmu-ilmu tentang modifikasi. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke topik. Kenapa saya menggunakan magnet Supra sebagai part untuk modifikasi Satria EPU injeksi. Ya, karena kita di sini menggunakan ecunya Sonic. Nah, ini nih ecunya Sonic nih. Ecuken 5. Aduh, udah hilang pula nih keterangannya. Karena kita menggunakan ecunya Sonic, jadi kita butuh pickup pulsernya sebanyak yang punya Sonic. Nah, nih pickup pulser nih. Pickup pulsernya kalau Honda rata-rata itu sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selain jumlah pickup pulsernya sama, dimensi magnetnya ini nggak jauh beda sama punya EPU. Jadi nggak banyak perubahan lah, seperti itu. Perbedaannya cuman ini nih, lebar apa namanya, spi magnetnya EPU itu kecil, ini agak gede nih. Tapi jaraknya itu derajat pickup pulser ini sama Sonic ke pulser EPU sama. Kalau kita menggunakan magnet Supra ini, itu udah saya ukur, udah pernah saya ukur. Makanya saya gunain punyanya Supra. Ya istilahnya ini magnet PNP untuk rubah injeksi ya. Udah gitu juga diameter as kruk asnya ini sama EPU sama. Bedanya tuh panjangnya nanti. Ini tuh panjangnya dikasih Boss. Terus lagi nah nih diameter belakangnya sama punya EPU. Perbedaannya cuman tebel spi magnetnya aja. Nah ini nanti kita kasih Boss seperti ini untuk pengikat bautnya. Nah jadi dia bautnya bisa ngencengin magnetnya. Karena magnet ini bawaan pabrik, jadi kita dapat jarak pickupnya ini sesuai standarnya. Jadi kita nggak perlu repot untuk ngelas, ngebubut lagi di tukang bubut. Ya ini udah istilahnya udah jelas lah, PNP. Udah jelas magnet ini PNP untuk saat modifikasi Satria EPU injeksi. Tapi ya dengan catatan kita menggunakan ecunya Sonic. Ecunya Sonic atau CB150R itu sama. Dia dapat derajat pickupnya sesuai standarnya Sonic. Mantap. Nah ini nih apa namanya, contoh sepi magnetnya yang udah jadi. Nanti di selanjutnya saya jelasin bagaimana cara buatnya. Ini contohnya sepi magnetnya yang udah jadi.
Nah terus diameter belakangnya ini dikecilin ya. Ini standar ini segini. Terus ini dibubut diperkecil, biar sesuaiin aja ukurannya sama one way starternya, biar nanti gear starternya ini secondary gear starternya nggak nyentuh magnetnya. Jadi alasannya kenapa saya menggunakan magnet Supra dan ECU-nya Sonic, karena sudut pickup pulsernya ini ke pulser standarnya FU itu sesuai dengan derajat pickup pulsernya Sonic. Makanya saya menggunakan ECU-nya Sonic, magnetnya Supra. Jadi istilahnya mengawinkan dua spare part motor untuk menjadi satu motor. Nah, di sini saya akan mencontohkan pemasangan saja ya. Nah, ini magnet Supranya, ini udah dikecilin. Ini udah dikecilin sesuai dengan diameter one way starternya. Nah, ini kan nanti kan lubang baut 10-nya ini kan kurang pas ya. Agak digeser ke dalam nanti lubangnya. Nih, lubang ini digeser agak ke dalam 3 biji agar bisa sesuai dengan lubang standarnya one way starter FU. Seperti ini. Nah, ini diameternya dikecilin sesuai besarnya one way starter FU. Walah, malah jatuh. Oke, kita standby lagi guys. Nah, ini saya ambil contoh spi magnet standarnya FU dulu. Nah, spi magnetnya ini. Hai, spi magnet. Nah, ini wujud dari spi magnetnya standar FU. Ini kita ukur dulu ketebalannya. Standarnya itu 3 mili. 3 mili spi magnetnya FU. Nah, 3 mili. Jadi kita gunain spi standarnya Supra yang 4 mili. Cuman nanti bagian bawahnya itu dikecilin. Nah, ini dia. Ini 4 mili spi standarnya Supra. Nah, nanti bagian bawahnya sini ini digerinda, ditipisin 0,5 mili, bagian sininya 0,5 mili, jadi seperti bertingkat gitu dia. Ini kita ambil contoh bagian bawahnya punya FU, yang sebelah kanan punya FU, yang sebelah kiri punya Supra. Nah, ini diperhatikan dulu perbedaannya antara kedua ini. Nah, di sini saya contohkan bagian mana yang digerinda. Nah, ini nanti digerinda bagian sini. Nah, digerinda terus bagian di sini. Terus ini dipendekin, terus dilandain seperti ini. Sehingga wujudnya dimensinya seperti standarnya FU, tapi dia bertingkat seperti ini nih. Ini ada yang udah jadi. Nah, seperti ini perbedaannya. Ini yang sebelah kiri spinya yang sudah jadi, udah saya gerinda tadi. Ini gerindanya cukup dipegang aja pakai tangan ya, nanti kalau panas dicelup ke air. Ini perbedaannya. Bagian atasnya dia lebih tebal mengikuti magnetnya Supra. Terus bagian bawahnya itu kecil mengikuti
spin magnetnya EPU. Nah seperti ini perbedaannya terlihat kalau dilihat dari samping nanti ya guys. Nah ini bagian bawahnya ukurannya 3 mili 2,92 sudah cukup, mendekati 3 mili. Ini bagian atasnya 3,98. Nah itu udah cukup, mendekati 4 mili. Nah jadi bentuknya seperti ini. Ini dari samping kelihatan bertingkat ya. Nah jadi untuk perubahan magnet Supra ke magnet EPU cuma butuh ini sebenarnya. Jadi nggak perlu kita las-las lagi apa segala macem. Istilahnya kan cuman bikin spin magnet dah terus pasang. Jadi kita nggak pusing untuk ngukur-ngukur sudutnya lagi gitu. Itulah mengapa saya menggunakan magnetnya Supra untuk modifikasi injeksi EPU. Kita cuman butuh spin magnetnya Supra dibentuk sedemikian rupa untuk bisa masuk ke kruk asnya EPU. Belum, masih dikerjain. Iya, Mak. Ya, di sini saya akan memperjelas lagi bagaimana fungsi spin magnetnya ini. Ini seperti ini nih. Nah, yang bagian 4 mili tadi tuh masuknya di sini. Nah, di magnetnya Supra. Nah, itu kelihatan tuh ya. Ini bagian 4 milinya tuh di sini. Nah, itu bisa digeser. 4 milinya di situ. Sudah. Nah ini biar lebih jelas lagi 3 milinya kemana. Nih kita masukin ke bagian sini nih. Nih saya ajak nih. Nah ini bagian 3 milinya itu di kruk asnya EPU. Jadi kan bertingkat tadi tuh, yang bawahnya 3 mili, yang atasnya 4 mili ukurannya. Nah, spin magnetnya itu dimasukin ke sini. Nah, mantep. Jadi bagian atasnya itu 4 mili nggak masuk ke kruk as ya. Tapi cukup di sini dia. Nah, nih. Nah, itu kelihatan tuh ya tingkatnya itu. Bertingkat dia spinnya seperti itu. Tebalnya kira-kira cukup 1 milian lah. Ini kita coba pasangi magnetnya. Nah kita pasang magnetnya seperti ini. Nah cakep. Nanti di sini tinggal diganjel bosnya itu. Nah ini gear secondary one way nya ya. Nah itu kelihatan gerak, berarti nggak nyundul ke magnetnya. Jadi kalau dia nggak dibubut, nyangkutnya di sini nih. Nah kalau belakangnya tadi nggak dibubut, nyangkutnya di gear one way starternya. Nah ini nanti kita kasih bos biar bautnya nanti bisa neken magnetnya. Ini nih bosnya seperti ini nih. Nah ini baru kita pasangin baut magnetnya EPU. Udah, nanti tinggal dikencengin seperti ini, dikencengin pakai impact. Udah jadi selesai ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan kenapa saya memilih menggunakan magnetnya Supra untuk modifikasi Satria EPU saya, karena nggak terlalu ribet ya. Menurut saya ini udah terlalu simple. Kita tidak perlu ukur lagi pickup pulsernya, sudutnya. Kita tidak perlu robah diameter as dari kruk asnya.
istilahnya saya memberi sudah PNP. Nah, nanti tinggal lagi di bagian pulsernya itu diganjel pakai mur. Biasanya sih mur yang 10 ya, seperti ini ya. Mur 10 biar dia lebih naik ke atas, biar dia bisa membaca pickup pulsernya Supra. Nah, bisa dilihat tuh seperti itu diganjel. Itu udah cukup tebelnya. Adalah sekitaran 5 mili diganjel seperti itu pulsernya. Nah, ini spool kita pakai punya Supra. Dia dimensinya lebih kecil, tapi spoolnya ini hanya spool cas. Hanya spool pengisian, nggak ada spool lampunya. Nah, kalau perbedaan spool karbu dengan injeksi seperti itu ya. Walau dia sama-sama Supra karbu dan Supra injeksi, walau dimensinya sama, terus jumlah spoolnya sama, perbedaannya di situ. Kalau dia Supra karbu ada spool lampunya, tapi kalau dia Supra injeksi dia outputnya hanya spool cas. Jadi nanti lampunya itu kalau nggak dari kiprok, dari baterai langsung, dari aki langsung. Nah, jadi di situ perbedaannya spool injeksi dengan karburator. Bisa dicek di video sebelumnya yang di video ini, nanti saya kasih cuplikannya. Dilihat di situ perbedaannya. Jadi untuk mengakhiri video ini, ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti channel saya. Tonton video lainnya untuk mendapatkan informasi lainnya. Ikuti terus channel saya, subscribe, disukai, terus dibagikan kepada teman-teman agar ilmu kita bisa dapat berbagi secara luas. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video lainnya di channel saya.